Banyak sekali orang yang tidak mampu menghadapi dan memahami persoalan kehidupan ini, lalu kemudian dia marah atas persoalan yang ditimpakan kepada mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang ketangguhan kepribadian, setidaknya ada 4 bentuk kepribadian yang akan ditampilkan ketika seseorang menghadapi sebuah persoalan kehidupan. Mulai dari tingkatan kepribadian yang paling rendah sampai kepribadian yang paling mulia. Tingkat kepribadian yang paling rendah adalah ketika seorang menghadapi sebuah persoalan, diberikan cobaan, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa tidak mampu dan tidak punya kreativitas untuk menyelesaikannya. Maka kepribadian yang pertama ini biasanya diekspresikan dengan kepribadian dalam bentuk kemarahan. Marah. Banyak sekali orang yang tidak mampu menghadapi dan memahami persoalan kehidupan ini, lalu kemudian dia marah atas persoalan yang ditimpakan kepada mereka. Tetapi kita bersyukur, kita 1 bulan, di bulan Ramadan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, terutama marah. Maka hasil dari proses bimbingan puasa Ramadan kita adalah kita menjadi pribadi yang bertakwa. Dan di antara bentuk pribadi yang bertakwa itu adalah pribadi yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Pribadian yang pertama, orang yang bertakwa, yang disampaikan oleh Allah SWT dalam surah Al-Imran ayat 134. Yang pertama adalah pribadi yang pemurah. Yunfikuna fis sarai wad dara. Pribadi yang pemurah. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, yaitu mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsu, yaitu nafsu amarah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita 1 bulan menjadi orang-orang yang tidak pemarah. Dan ini adalah kekuatan besar yang luar biasa yang kita jadikan sebagai kekuatan untuk menghadapi persoalan kehidupan. Yang ketiga, wal afina 'anin nas. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mudah memaafkan orang lain. Pribadi-pribadi yang pemaaf. Maka level yang pertama ini semestinya sudah kita lewatkan. Orang mungkin boleh marah ketika kita dihadapkan kepada sebuah persoalan kehidupan. Tetapi kemarahan itu tidak boleh berkepanjangan, apalagi menjadi marah-marah. Maka orang yang mampu mengendalikan amarah akan masuk ke level kepribadian yang kedua, yaitu orang yang sabar. Orang yang sabar itu adalah orang yang dalam hatinya masih ada perasaan tidak suka, tidak nyaman, masih ada kemarahan, tapi dia mampu mengendalikan marahnya, tidak terekspresi dalam bentuk perilaku. Dia tahan itu energi marahnya itu. Ini namanya orang yang sabar. Dan bersyukurlah orang yang bersabar. Karena orang yang bersabar Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah ulaika humul muhtadun. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang ketika dihadapkan pada satu persoalan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia kemudian lari kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, menemui Tuhannya, menyandarkan seluruh persoalannya kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang semacam itu, ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah, akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk. Ini tingkatan yang kedua. Ada lagi tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar sabar,
Orang sabar itu dalam hatinya masih ada emosi, tapi dia tahan. Tingkatan yang ketiga adalah orang yang tidak lagi ada emosi di hatinya, tapi sudah bisa menerima keadaan apapun yang menimpa pada dirinya, namanya ridho. Orang yang sudah ridho, menerima keadaan, lebih bahagia daripada orang yang sabar. Tidak ada lagi gejolak pertentangan batin di dalam jiwanya tentang keadaan dan harapan. Tetapi keadaan itu sudah bisa dia terima meskipun itu teramat sangat berat. Namanya ridho. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam masih mengajarkan satu hal lagi kepribadian yang menjadikan kita lebih mulia lagi di atas ridho. Pribadi berikutnya yang lebih mulia daripada pribadi yang ridho adalah pribadi yang bersyukur. Ini sulit. Orang biasanya bersyukur ketika dagangannya laris, ketika untungnya besar. Tetapi Islam memberikan sebuah pelajaran berharga kepada kita sekalian, sehingga menjadikan orang-orang yang bahkan dia merugi pun dia bisa bersyukur. Bahkan dia kehilangan pun dia bisa bersyukur. Dan ini tingkatan yang paling tinggi dalam kepribadian seorang muslim. Maka balasan Allah pun juga luar biasa. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur, dia akan aku tambah nikmatnya. Ditambah nikmat. Jangankan nikmat, sesuatu yang tidak nikmat pun kalau orang bersyukur jadi nikmat. Banyak para ulama-ulama kita berada hidup dalam kesempitan, tetapi dia merasakan nikmat hidup. Para nabi-nabi berada dalam kesempitan, tapi dia merasakan kebahagiaan hidup. Kita kaum muslimin juga sedang belajar bagaimana setiap persoalan kehidupan tidak lagi menjadi beban, tidak lagi menjadi sebuah sumber amarah, tetapi setiap persoalan kehidupan bagaimana dia selalu bisa membahagiakan diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara belajar kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.